Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu pada mata pelajaran PJOK Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Mudah-mudahan kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Ibu doakan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita masuk pada materi tentang materi nafzah. Apa sih nafzah? Ada yang belum tahu mungkin ya. Nah, ibu akan menjelaskan sedikit mungkin. Nafzah adalah kepanjangan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nafzah adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku. Nah, menurut undang-undang, apa sih narkotika itu sendiri? Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat juga menimbulkan ketergantungan. Kemudian, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, golongan psikotropika adalah zat atau obat baik alami maupun sintetis, namun bukan narkotika yang tadi, selain yang tadi, yang berkhasiat aktif atau psikoaktif melalui pengaruhnya pada susunan saraf pusat sehingga menimbulkan perubahan tertentu baik aktivitas mental dan perilaku. Nah, apa saja sih jenis-jenis psikotropika? Nah, ini nih yang sering disalahgunakan adalah amfetamin, ekstasi, sabu, dan obat penenang lainnya seperti Lexotan, Delcoplo, dan lain-lain. Nah, ini zat adiktif adalah zat yang dapat menimbulkan ketergantungan penggunanya. Contohnya merokok itu karena di dalamnya ada kandungan nikotin dan alkohol. Kemudian penggolongan narkoba atau narkotika. Ada menurut Undang-Undang Pasal 6 Nomor 36 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika golongan 1 adalah ini hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Contohnya heroin, kokain, kalian bisa lihat di presentasi ibu. Kemudian narkotika golongan 2. Golongan 2 ini berkhasiat untuk pengobatan namun digunakan sebagai pilihan terakhir nih. Selain itu dapat digunakan untuk terapi juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Nah, ini contohnya morfin, betadine, fentanyl, metadon. Yang narkotika golongan 3 ini berkhasiat untuk pengobatan juga, banyak digunakan untuk terapi juga, tujuan pengembangan ilmu juga sama seperti tadi, serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein, nikokodina, polkodina, dan lain sebagainya. Kemudian penyebab orang mengkonsumsi narkoba. Mengapa sih orang mengkonsumsi narkoba padahal ini sangat berbahaya kan, kalian tahu? Yang pertama, antisipasi beli. Kondisi ini dimana melakukan sesuatu sebagai pembuktian diri nih. Contohnya anak usia SD kan baru awal-awal misalkan merokok, tidak boleh ditiru kan ya. Awal merokok pengen dianggap sebagai kayak seperti orang dewasa atau dianggap
kalau teman-temannya mengejek dia, disebut banci lah, lain yang sebagainya. Nah seperti ini, kalau si anak itu pengen membuktikan dirinya, oh saya nggak banci, saya suka merokok. Nah mungkin itu seperti itu maksudnya. Yang kedua, relieving belief, pengguna narkoba digunakan untuk melepaskan diri dan atau melupakan sejenak masalah-masalah yang dihadapi, tekanan hidup lah yang, dan untuk ke depannya mungkin yaitu tujuan menuntut pengguna yang semakin banyak, semakin ketergantungan. Permissive belief, yang ketiga, keadaan di mana seseorang menganggap konsumsi narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif merupakan hal yang lumrah, yang biasa gitu, sebagai gaya hidup mereka gitu. Contohnya para kalangan artis, anak muda mungkin ya, bahkan mungkin di sekitar kita banyak gitu, gaya-gaya mereka, gayaan-gayaan gitu, supaya gaya hidup mereka sehari-hari sudah dianggap lumrah, biasa gitu. Nah, bahaya dan dampak narkoba bagi kesehatan dan kehidupan. Seperti yang beredar, dan dampak narkoba saat ini sangat meresahkan ya. Pertama, bisa menimbulkan dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang, akibatnya badan kekurangan cairan. Yang kedua, halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang dialami pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut, parno yang berlebihan gitu, serta gangguan kecemasan juga. Yang ketiga, menurunnya tingkat kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis berlebih sehingga dapat berkurangnya drastis kesadaran. Kemudian kematian juga, dampak dari narkoba juga dapat, ini yang paling buruk mungkin ya, si pemakai menggunakan obat-obatan dalam dosis tinggi atau disebut juga overdosis, pemakaian sabu-sabu, opium, kokain dalam dosis yang tinggi ini mengakibatkan fatal, yaitu dapat merenggut nyawa, itu menyebabkan kematian itu sendiri. Kemudian gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi kita, bagi kondisi tubuh kita. Penggunaan obat-obatan ini bisa mempengaruhi kualitas hidup, susah berkonsentrasi saat bekerja atau belajar, mengalami masalah keuangan sehingga berurusan dengan kepolisian atau terbukti melanggar hukum. Pemakaian zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis. Selain itu tidak boleh. Yang ada kualitas hidupnya mungkin ya terganggu, seperti yang tadi Ibu sebutkan. Kalau berlebihan, kualitas hidupnya akan terganggu. Nah, mungkin itu. Kemudian berikut adalah gambar-gambar jenis-jenis narkoba dan zat adiktif. Baik, ini jenis narkoba ganja. Kalian bisa simak dan baca. Yang ini heroin atau putau ya, yang kalian mungkin pernah dan sering dengar. Yang ketiga ini morfin. Yang keempat kokain, disebut juga koke atau koka. Dan crack kokain. Crack kokain juga sering disebut sebagai road coke dan devil drug, merupakan zat narkotik dari kokain yang dipanaskan secara fisik dapat berbentuk kristal. Jadi kalau dikunyah itu ada renyah gitu maksudnya.
Kalau ini kodein. Kodein yang berasal dari unsur-unsur senyawa kimia. Metilmorfin adalah asam opiat yang diproses dengan morfin melalui metilasi. Zat ini sebetulnya adalah zat pengobatan yang populer di kalangan dunia kedokteran yang digunakan untuk meredakan penyakit ringan seperti batuk. Itu. Kemudian ini mungkin yang sering kita jumpai juga, yang di TV-TV itu polisi suka mengangkat itu kan kayak sejenis kristal itu. Nah ini namanya sabu-sabu juga. Ini ekstasi, kayak kalau dari kasat mata kayak permen ya, warna-warni gitu. Kalian juga harus hati-hati juga. Ini juga mengakibatkan kalau dikonsumsi akan juga kalau lama-kelamaan membuat halusinasi dan berfantasi gitu, angan-angannya gitu, hayalannya juga. Nah, itu kemudian ini tembakau gorila juga disebut sebagai gori. Efeknya tidak sadarkan diri juga. Tembakau ini berbeda dengan tembakau pada umumnya karena jenis tembakau gorila ini adalah tembakau ditambah ganja tiruan, namun jika dibakar akan terasa serupa baunya dengan ganja yang asli. Efeknya ini halusinasi, berjalan tidak teratur, merasakan euforia, efek delusi, kecurigaan pada lingkungan, merasakan malas juga, seperti itu. Kemudian ini adalah opium atau opiat. Kemudian ini barbiturat. Kemudian ini Lexotan. Untuk penjelasannya kalian bisa lihat di sini saja, pelajari. Kemudian ini Valium atau diazepam. Valium adalah obat sedatif atau penenang ya, mengandung diazepam. Obat penenang memiliki fungsi pengobatan untuk penderita gangguan psikis dan epilepsi. Namun Valium yang mengandung diazepam ini memiliki bahaya narkotik, yaitu efek candu dan ketergantungan. Nah itu. Kemudian ini metadon dan ini nifam. Kemudian ini zat adiktif, alkohol. Kalian mungkin sering jumpai juga di televisi. Efek sampingnya mengkonsumsi minuman beralkohol adalah kekebalan tubuh yang menurun, mengalami sindrom putus alkohol, yaitu perasaan khawatir yang berlebihan, rasa cemas, jantung berdebar-debar, dan halusinasi juga. Kemudian ini nikotin yang ada kandungannya dalam rokok itu ya, yang sering kita jumpai juga di sekeliling kita. Ini mungkin ada orang tua atau teman ya, jangan mengkonsumsi rokok terlalu banyak, nanti ini efeknya gelisah, rasa cemas yang berlebihan, dan mudah marah gitu. Nah ini kafein. Kafein bukanlah istilah yang asing ya bagi kita masyarakat awam, sering kita jumpai di sekeliling kita. Nah kafein tidak mengganggu fungsi otak layaknya alkohol, namun efek jangka panjang mengkonsumsi kafein ini dapat menyebabkan ketergantungan juga, dan akibat turunnya tekanan darah juga. Nah jadi jangan terlalu banyak mengkonsumsi kopi yang mengandung kafein, tapi kebanyakan juga kopi mengandung kafein juga gitu, jangan terlalu banyak gitu maksudnya. Mungkin sekian saja pemaparan dari Ibu, semoga bermanfaat. Untuk petugasnya nanti Ibu akan share via WA. Kemudian apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan via WA menghubungi Ibu. Mungkin itu saja pemaparan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.